Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Padepokan Lokajaya. Bagaimana kabar semua teman-teman saya, sahabat saya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat serta bahagia selalu ya. Dan untuk sahabatku yang belum mau subscribe channel ini, mudah-mudahan berkenan hati untuk subscribe channel kami sehingga memberikan semangat kami dalam menelusuri tentang ramalan Joyoboyo terkait Satrio Piningit. Ya, mudah-mudahan yang dari Kalimantan, Sulawesi, Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, dari Bali, dari Malaysia. Biasanya itu dari Malaysia ini selalu hadir nih komen nih. Salam santun dari Padepokan Lokajaya. Kembali lagi terkait dengan pembahasan kali ini mengenai pasukan Satrio Piningit atau banji hitam yang dikirimkan oleh Allah dari langit. Hal ini merupakan salah satu hasil sowan kami terhadap sesepuh yang ada di Banten. Sesepuh ini mengatakan pasukan Satrio Piningit yang dikirim langsung oleh Allah untuk membantu segala tugas-tugas yang diembannya oleh Satrio Piningit. Satrio Piningit juga bisa memerintahkan, menjadi pemimpin, menjadi komando daripada pasukan-pasukan yang jumlahnya itu bukan hanya 1000-2000 ya, jutaan, kata sesepuh yang saya sewani di Banten itu. Beliau mengatakan bahwasanya pasukan-pasukan itu diutus oleh Allah untuk membantu Satrio Piningit. Membantu hal apa yang saya tanyakan seperti itu. Kata beliau, membantu memerangi kejahatan di alam gaib itu, menundukkan para jin-jin kafir, para iblis yang merusak tatanan kehidupan manusia. Dalam perbincangan kami ya, dalam penerawangan beliau, bahwasanya Satrio Piningit itu masih keturunan darah biru, sehingga Satrio Piningit di alam dunia ini mempunyai gelar Raden. Ya, kata beliau itu. Satrio Piningit juga sudah menundukkan dari berbagai alam gaib yang sudah tidak bisa diingatkan dengan cara halus, sehingga Satrio Piningit memerintahkan pasukan itu untuk memeranginya. Dan pasukan itu yang dari langit juga ada kalanya dia berwujud manusia untuk membongkar semua kejahatan yang dilakukan oleh manusia.
dalam hal contoh ini banyak korupsi, akhirnya kebongkar juga, pembunuhan kebongkar juga. Jadi itu adalah salah satu sukma daripada sateropeningit masuk ke dalam tubuh manusia sehingga mampu melihat kebenaran-kebenaran yang mempunyai jabatan itu, sehingga sateropeningit dengan mudahnya memberi efek kebaikan terhadap umat manusia juga. Dalam hal ini, dalam pembicaraan ini terkait dengan pasukan sateropeningit. Pasukan sateropeningit juga dibekali oleh Allah senjata-senjata yang mematikan untuk menumpas iblis-iblis yang sudah sangat membuat kerusakan, kata beliau seperti itu. Tetapi dalam pandangan kami ya memang seperti itu ya, soalnya saya melihat sateropeningit itu menjadi pemimpin yang begitu besar jumlah yang dipimpinnya. Walaupun dalam penglihatan kami ya dari Padepokan Lokajaya itu melihat salah satu sosok manusia yang penuh dengan cahaya, penuh dengan nur, yang begitu terang, yang begitu bersinar di sekujur tubuhnya, sehingga begitu susah untuk dikenali wajahnya. Dan hanya ada beberapa yang saya lihat naga besar ada di samping kanan dan samping kiri juga. Itu naga ya, kalau nggak salah itu berwarna kuning emas. Dan beliau juga memberi wejangan terhadap kami terkait dengan sateropeningit. Banyak yang mengaku bahwasanya dirinya adalah sateropeningit, tetapi dia hanya diam di rumah menunggu perintah Allah, menunggu perintah hatinya. Ada juga yang bersemedi mengasingkan diri dari keramaian kota ini. Ada juga yang memberikan ujangan-ujangan yang begitu baik terhadap manusia, terhadap makhluk gaib juga. Nah, tetapi untuk sateropeningit yang asli, bedanya adalah dia menerima wahyu, menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perintah apa yang diperintahkan oleh Allah? Nah, ini yang belum kita ketahui ya. Perintah apa atau wahyu apa yang diembannya oleh sateropeningit. Jadi sateropeningit juga selalu merasa iba, merasa kasihan terhadap kaum-kaum lemah, kaum-kaum yang harus mendapat keadilan. Memang ini jiwa sateropeningit ya, sehingga keasliannya itu bisa dibedakan dengan tingkah laku keseharian sateropeningit. Walaupun kalau dilihat secara mata
Satrio Piningit ya orang biasa, tetapi kalau dilihat secara mata batin, Satrio Piningit adalah manusia yang begitu luar biasa, kata sesepuh yang saya suani. Dan kembali lagi terkait dengan pasukan-pasukan yang dikirimkan oleh Allah dari langit. Nah, pasukan ini juga membantu visi misi atau membantu tugas Satrio Piningit, baik di alam nyata maupun di alam gaib juga, kata beliau seperti itu. Dan beliau atau sesepuh yang saya suami mengatakan bahwasanya Satrio Piningit itu mempunyai gelar Raden. Iya benar, kalau dilihat secara tanda-tanda di tubuhnya, Satrio Piningit juga memiliki cakra diningrat, yang artinya adalah cakra itu suatu bukti bahwasanya Satrio Piningit itu memiliki darah kedaton, darah biru. Ya, kalau pandangan saya sesepuh ini juga banyak benarnya ya. Jadi Satrio Piningit itu memiliki beribu-ribu, berjuta-juta tentara dari langit. Apakah para sahabatku semuanya ada yang mengalami hal yang sudah disampaikan oleh sesepuh dari Banten, baik pasukannya, baik tandanya, baik tingkah lakunya? Silahkan untuk berkomen di kolom komentar ini ya, di kolom komentar. Berikan masukannya, apakah sesepuh Banten ini salah atau kurang pas atau pas. Terima kasih untuk semua sahabat subscriber dimanapun kalian berada, yang saya hormati juga ya, para sesepuh, para ahli spiritual. Saya yakin yang menonton video ini bukan orang sembarangan semua. Tentunya ada di salah satu kalian adalah Satrio Piningit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.